Hari ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan Q&A mengenai strategi investasi jangka panjang yang memang digunakan oleh salah satu investor terhebat di dunia, yaitu Warren Buffett. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, sekaligus pemilik dari channel YouTube Rifan Kurniawan, dan selamat datang di channel YouTube GoTrade Indonesia. Anyway, Warren Buffett sendiri mendedikasikan dirinya untuk berinvestasi jangka panjang, terutama di US stock market. Di mana Warren Buffett sendiri pernah berkata, "If you are not willing to own a stock for 10 years, don't even think about owning it for 10 minutes." Nah, jadi walaupun investasi ini terlihat rumit di luar, tapi percaya deh, kalau investasi itu sebenarnya nggak sesulit kelihatannya. Nah, langsung aja nih kita discuss mengenai manfaat investasi jangka panjang di saham US, hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika berinvestasi, maupun strategi sederhana dalam berinvestasi. Let's go. Oke, kita langsung jawab aja beberapa pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari @Surya Cahyadi. Investasi jangka panjang itu apa? Nah, seperti namanya, investasi jangka panjang, di mana artinya kita membeli dan hold investasi kita dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk membangun aset. Nah, investasi jangka panjang ini berkebalikan dari trading yang mengincar keuntungan jangka pendek. Di sini, kita membeli dan hold saham yang kita punya dengan memanfaatkan yang namanya compounding returns, di mana keuntungan yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali. Nah, investasi itu seperti menanam tumbuhan dan melihatnya tumbuh dari waktu ke waktu. Jadi kita harus sabar mengelola investasi kamu, dan kamu akan lihat aset kamu akan terakumulasi. Banyak investor yang kamu tahu beli dan hold saham dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya seperti Warren Buffett, Peter Lynch, dan juga Ray Dalio. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nah, ini ada pertanyaan dari @putranstion30. Yang harus coba invest jangka panjang ini siapa? Terus untungnya gimana? Jadi kita coba jawab dulu, ini cocok untuk siapa? Nah, kalau kamu cocok dengan salah satu profil ini, maka investasi jangka panjang itu cocok buat kamu. Yang pertama, investor yang menghindari risiko. Apakah kamu takut sama yang namanya risiko? Atau kamu lebih suka tingkat risiko rendah, tapi tetap nggak ingin ketinggalan untuk mendapatkan return yang besar? Jika jawabannya ya, maka investasi jangka panjang itu cocok buat kamu. Nah, perlu kamu ketahui bahwa investasi jangka panjang adalah strategi yang dapat membantu investor untuk mengelola risiko. Nah, ketika kamu memiliki waktu yang lebih panjang, kamu memiliki gulungan investasi yang lebih lama agar keuntungan investasi yang bisa kamu peroleh menjadi besar. Tapi tetap ya, return yang didapat bisa besar atau kecil tergantung pada kondisi pasar dan juga level pengetahuan kamu. Yang kedua, investor yang emosional. Maksudnya gimana nih? Nah, jadi gini, coba kamu refleksi, apakah kamu termasuk orang yang emosional? Jadi, apakah kamu tipikal orang yang sulit untuk berpikir jernih ketika portfolio kamu warnanya merah semua? Kalau jawabannya ya, maka pas banget investasi jangka panjang ini buat kamu solusinya. Karena dengan mempertahankan fokus kita pada pandangan jangka waktu yang lebih lama, ini akan membantu seorang investor untuk menahan atau mengontrol psikologis mereka. Karena kamu sendiri akan mengandalkan kebiasaan kamu berinvestasi secara teratur dan dalam jangka panjang dibandingkan dengan stres melihat fluktuasi di pasar. Yang ketiga adalah investor yang suka return tinggi. Siapa sih yang nggak suka return tinggi? Dengan investasi jangka panjang, sebenarnya kamu sedang membuka opportunity untuk menghasilkan return yang lebih tinggi, karena uang yang kamu miliki tetap akan ada dan return yang dihasilkan tetap diinvestasikan kembali seterusnya dalam jangka waktu yang lama. Hal ini akan membuat uang bekerja lebih lama untuk kamu, ya, dimana ketika berinvestasi
kalian memanfaatkan yang namanya compounding return tadi, yang berarti membuat return investasi kamu menjadi lebih besar. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Nah, ini ada pertanyaan dari @fadilrahmat7. Gue pernah denger nih dari teman soal compounding returns. Itu apa sih? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Dari tadi kita ngomongin compounding returns, tapi lupa jelasin nih. Nah, jadi sederhananya, bayangin kamu punya 2 koin di tahun pertama. Nah, koin ini akan bertumbuh 2 kali lipat setiap tahunnya. Jadi di tahun kedua, koin kamu akan bertumbuh menjadi 4 koin. Dan 4 koin di tahun kedua akan bertumbuh lagi menjadi 8 koin di tahun ketiga dan seterusnya. Nah, itulah yang namanya compounding. Sama seperti koin ajaib yang menggandakan koin di setiap tahunnya. Uang kamu pun bisa seperti itu. Ya, kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang dari waktu ke waktunya. Nah, semakin panjang waktu kamu, uang yang akan dihasilkan dari compounding juga akan semakin besar. Contohnya nih, katakanlah kamu berinvestasi mulai dari 10 juta rupiah dan mendapatkan return 10% setiap tahunnya. Nah, maka pada akhir tahun pertama, kamu akan mendapatkan keuntungan 10% dari 10 juta, yaitu 1 juta rupiah. Maka modal kamu akan menjadi 11 juta rupiah di akhir tahun pertama. Keuntungan tadi jangan kamu tarik, tapi kamu investasikan kembali, ya, sehingga modal kamu di awal tahun kedua itu menjadi 11 juta rupiah. Nah, 11 juta rupiah ini, ya, kamu investasikan kembali sehingga akan mendapatkan return 10%, maka pada akhir tahun kedua, kamu akan memiliki 12,1 juta rupiah atau mendapatkan keuntungan 1.100.000 rupiah dan seterusnya. Nah, di sini kamu bisa lihat tingkat return yang kamu dapatkan di tahun kedua lebih besar daripada tahun pertama. Kenapa? Karena pengembaliannya tidak hanya terpatok pada uang pokok 10 juta rupiah, tapi dengan uang hasil return 10% tadi, yaitu 1 juta rupiah di tahun pertama dan 1,2 juta rupiah di tahun kedua. Nah, biarin aja, ini kayak bola salju yang menggelinding, ya, sehingga investasi kamu semakin lama akan semakin besar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini ada pertanyaan dari @Yosua_Ambun_. Kalau buat orang Indonesia, cara invest jangka panjang itu gimana sih? Oke, nah, jadi ada 3 langkah dalam memulai investasi jangka panjang nih. Nah, yang pertama, tentukan dulu tujuan investasi kamu. Nah, sebelum memulai, penting untuk menentukan tujuan investasi kamu, karena ini akan membantu mengetahui seberapa besar dana atau toleransi risiko yang kamu miliki. Misalnya, apakah tujuan kamu untuk dana pensiun, dana pendidikan anak, atau apakah goalnya untuk investasi jangka pendek seperti liburan. Nah, hal ini harus kamu rincikan secara jelas terlebih dahulu. Nah, yang kedua, pilih aset kelas investasi berdasarkan tujuan dan waktu tersebut. Nah, jadi setelah kamu menentukan tujuan, kamu pilih nih instrumen investasinya apa. Contoh, kalau di Indonesia ada beberapa opsi buat kamu. Ya, contoh misalkan yang pertama ada emas. Emas ini memang nilainya terjaga dengan baik dari waktu ke waktu. Akan tetapi returnnya itu lebih sedikit jika kita ukur atau kita pakai untuk investasi jangka panjang. Nah, yang kedua adalah reksadana. Nah, reksadana ini ada pilihannya tersendiri, ya, dari reksadana yang berisiko rendah seperti RDPU dan RDPT, atau ada juga yang returnnya lebih tinggi tapi juga sedikit lebih berisiko. Ya, contohnya apa? Misalkan reksadana saham. Nah, yang ketiga ini adalah saham. Nah, saham ini cocok untuk jangka panjang, ya, di mana kamu bisa berinvestasi di saham Indonesia ataupun saham global seperti di bursa US. Nah, yang terakhir, ya, yang ketiga nih, bangun kebiasaan berinvestasi secara teratur. Nah, jadi buat jadwal investasi kalian secara teratur, ya, dan disiplin, ya, untuk mentaatinya. Contoh misalkan tiap bulan. Dengan demikian, kalian akan membangun habit berinvestasi secara teratur
tanpa terganggu oleh volatilitas pasar jangka pendek. Nah, strategi yang biasa digunakan ya misalnya seperti dollar cost averaging. Nah, ini kebetulan nyambung juga dengan pertanyaan yang nomor 5 nih. Ini ada pertanyaan dari @dewisriani PTR1. Nah, banyak istilah asing buat investasi. Kalau dollar cost averaging itu apa? Nah, jadi kebetulan nih kita jawab ya. Nah, saya jelasin dulu nih, apa itu dollar cost averaging atau biasa disingkat dengan DCA. Nah, jadi DCA adalah strategi ya di mana kita berinvestasi dengan jumlah dana yang tetap atau dengan nominal yang tetap ke dalam investasi dalam waktu yang tetap juga. Ya, contoh, ya misalkan kita memasukkan dana secara berkala, ya, misalkan 1 juta rupiah setiap awal bulan. Kita berinvestasi secara berkala terlepas dari gejolak harga pasar, mau itu naik ataupun turun. Nah, keuntungannya adalah DCA atau dollar cost averaging ini dapat membantu secara efektif menurunkan average buy ya di dalam aset investasi kita, sehingga berpotensi untuk menghasilkan return yang lebih besar. Strategi DCA ini bisa juga menghindarkan kalian dari timing the market yang biasanya digunakan oleh para trader yang mengincar keuntungan jangka pendek. Sebaliknya, investor membeli saham di berbagai tingkat harga tanpa mempertimbangkan fluktuasi pasar. Nah, jadi strategi ini cocok untuk membuat investor tetap berkomitmen untuk berinvestasi, di mana dengan strategi DCA, investor tidak melihat fluktuasi atau efek volatilitas pasar. Nah, dengan begitu, strategi ini juga cocok untuk investor jangka panjang. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 6. Ya, ini ada pertanyaan dari @Rama PR Budi. Halo Kak, boleh bantu dicontohin nggak perbandingan investasi emas, saham, dan lain-lain kalau buat jangka panjang? Oke, nah sekarang kita coba bandingin ya perbandingan antara aset kelas investasi tadi ya. Sekarang coba kita lihat. Nah, contoh misalkan di sini kita pakai ilustrasi, kita berinvestasi 100 US dollar ya selama 1 bulan dan rutin menambah setiap bulannya 100 dolar juga selama 10 tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022. Jadi kita ambil contoh yang pertama, ini ada ilustrasi kalau misalkan kita nabung di emas dengan modal awal ya sebesar 12.000 dolar. Nah, di mana 12.000 dolar ini didapatkan dari hasil kamu menabung tadi 100 dolar setiap bulannya selama 10 tahun. Nah, di sini terlihat ya kamu akan mendapatkan 12.600 dolar di akhir investasi jika berinvestasi di emas, yang mana returnnya itu kurang lebih adalah sekitar 5%. Lanjut, kalau kita investasi atau nabungnya itu di reksadana saham. Di instrumen reksadana saham, di sini terlihat ya dengan pokok atau modal yang sama selama 10 tahun, kalian bisa mendapatkan sekitar 29.343 US dollar. Di mana artinya terjadi peningkatan aset investasi reksadana saham sekitar 144,5%. Nah, bagaimana kalau misalkan kamu berinvestasi di pasar saham Indonesia atau IHSG? Pada pasar saham Indonesia, ya sepanjang 10 tahun berinvestasi, kalian bisa mendapatkan 20.906 US dollar dengan pokok investasi yang sama yaitu sebesar 12 dolar tadi. Nah, di mana terjadi peningkatan aset investasi pada bursa saham Indonesia itu sekitar 74,22%. Nah, bagaimana kalau kamu berinvestasi di US stocks? Di US stocks di sini kita bisa lihat terjadi peningkatan yang signifikan ya, di mana kalian bisa mendapatkan 35.256 US dollar ya dengan pokok investasi sebesar 12.000 dolar tadi. Nah, di mana artinya terjadi peningkatan aset investasi pada US stock itu sekitar 193,8%. Nah, jadi ini kurang lebih adalah perbandingannya. Apapun instrumen investasi yang kamu investasikan, investasi jangka panjang telah terbukti untuk menghasilkan pertumbuhan aset
dari waktu ke waktu selama 10 tahun terakhir. Nggak cuma dari sisi return investasi, tapi instrumen investasi jangka panjang juga menawarkan opsi diversifikasi dan juga imbal hasil dari dividen. Nah, namun semua investasi melibatkan yang namanya risiko. Jadi, wajib buat kalian untuk mempertimbangkan tujuan investasi dan juga melihat risiko saat kamu memutuskan instrumen mana yang cocok untuk kalian investasikan. Tadi kita udah lihat bahwa US stock kalau diukur dalam jangka waktu sekitar 10 tahun menghasilkan return yang paling besar. Nah, gimana menurut kamu? Apakah kamu udah siap untuk berinvestasi di US stock atau di Bursa Amerika? Kalau kamu udah siap memulai investasi di US stock sebagai investment journey dalam mengakumulasikan aset kamu, atau sebagai diversifikasi portfolio kamu bisa langsung download GoTrade Indonesia melalui link yang tertera pada deskripsi di bawah ini. Nah, jadi sekali lagi saya mau ingetin nih, bahwa kinerja masa lalu dari saham apapun bukan jaminan kinerja masa depan. Dan bahwa berinvestasi di pasar saham itu selalu memiliki tingkat risiko tersendiri. Jadi penting buat kamu untuk melakukan analisa secara menyeluruh sebelum membuat keputusan investasi apapun. Sekian dulu video kali ini ya, semoga dapat menjadi referensi untuk kalian yang baru mau memulai berinvestasi di pasar saham US atau US stock market. So, akhir kata dari saya, happy investing.